Oke, 谢谢. Oke, tadi sampai 去, oke, 去. Terus lanjut 4. 今天 oh ya 今天 天 TH. Jadi T itu TH. 今天 yes. Lanjut. 星期很好, 星期 ya, bunyinya udah benar. Oke, kita lanjut 6, 7, 8, 9, 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Novi. 几 11. Oke. 21 Oke. 31好. 41好. 51 Oke, 5 itu nada 3. Jadi dia kalau nada 3, nada 3 terus sampingnya ada yang lain. Jadi gini. 51. Nada 3 tapi di sampingnya ada yang lain-lain nih. Nah, jadi bacanya U-nya itu separoh. Kalau full nada 3 kan bener ya? Nah, tapi kalau dia sampingnya ada yang lain, maka 51. Jadi dia sempat turun dulu, abis itu naiknya udah nyambung ke yang lain. 50. Jadi 51. Ya, gitu ya. Tapi kalau dia sendiri berarti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, boleh sekali lagi. 51. 很好, 51. Oke, kita lanjut ya. Tasya 11 sampai 15. 11 到15. 51很好. 81好. 学习现在 Oke. 点上课上课. 上课. Oke, sampai situ dulu ya. 上课. Jadi 4. K baca KH. 上课. Oke, Desi boleh bantu saya dari 16, 16 到20 sampai 20 ya. Silakan Des. Ya. 16, sorry. 16 saja. 点 oke. 上课 oke. 下课 oke. 半 号 月 sama 回. Ada 2. 回. Jadi teman-teman masih ingat UI kan bacanya UEI ya, tambahin he wei nada 1. Ini nada 2. Hui ya, hui nada 2. Oke. Hui. Oke, Dion boleh bantu saya? 生词 dari nomor 1 sampai 5. Gak apa-apa. 生词 betul. 词 nada 2 ya, gantung ya. 生词. Oke, nomor 1. 我们时候 去 4. 去 今天 oke. 星期 ya, kalau QI tidak bulat, biasa aja ya. 星期 oke. Nat 6 sampai 10. 6到10. 11 oke. 21很好. 31很好. 41 Wah, hebat ya, udah bagus ya. 11 mau coba? 51 5 turun. 50. 很好. 51 ya, hebat ya. Teman-teman ada lumayan. Nah, oke, 1 sampai 10 saya minta tolong coba bontor. Dari 1 sampai 5 ya. Oh, yang tadi. Yang ini, yang bawah. 1, 2 ya. Oke, silakan. 1 2 3 1
二三四五 ya, agak turun ya, nada 3. Novi, 6, 7, 8, 9, 10. 六七八九十 10. Oke, 10. Nah, sekarang kan ini sampai 10. Tasya boleh bantu 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita langsung sama ya, kita nggak tulis, tapi teman-teman bisa belajar. Jadi 11 berarti 11, 很好. 10 dan 1 ya, 11. 12, 12, 很好. 十三13, 十四很好. 15 15, nadanya juga bagus ya, 很棒. 再来, Desi 16 sampai 20 ya, oke. 16, 16, 6, L-I-U, bacanya L-I-O-U gitu ya, 6, 很好. 17, 10, 10, nada 2, 18, nada. Oke. Nada 3, 9, 19, 20. Iya benar, 20. Cuma nadanya aja ya, 2 nada 4, 10 nada 2, jadi 20. Oke. Untuk angka nggak masalah ya, teman-teman bisa rangkai sendiri. Lanjut yuk Dion, 21, 21 到25, 25. Yuk, gimana? 21, 21, oke. 很好。3, 24. 5, 对，25, oke. Nat, dilanjut. 26, 6, 6, 4, 26, 6, 很好。30. 30,很好. Saya lihat teman-teman sudah berusaha banget untuk bacain sesuai nada dan itu benar. Itu udah bagus ya. Jadi kayak tadi Bontor juga san mau yang biasa tapi dia akhirnya membalikin ke nada 1 ya. Itu benar. Jadi mesti disiplin seperti itu supaya nanti cepet pronunciasinya bagus ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk artinya. Teman-teman mungkin sudah bisa lihat juga arti di sampingnya, tapi saya jelasin mungkin lebih ke penggunaan sama cara-cara teman-teman nanti bisa menghafal. Oke, woman. Apa itu woman? Woman itu bisa kita, bisa kami ya. Jadi dia ada 2 arti tergantung konteks pembicaraan. Woman. Kalau mereka berarti tuh, ta kan dia. Ta itu dia. Nah, kalau mereka tamen ya, kita udah belajar cara menjamakan berarti tambahin men. Kalau guru, laoshi, kalau guru-guru jamak, laoshimen, betul. Kalau murid apa? Bukan. Murid, 学生. Kalau jamak, 学生们. 学生们 ya, sheng boleh nada 1. Kalau tadi tongxue itu teman-teman semua, teman sekelas ya, betul. Tongxue, sorry, T-O-N-G ya, nada 2. Tongxue men. Tongxue kan teman satu sekolah itu 1 orang. Tapi kalau jamak jadi tongxue men, betul, tongxue men. Terus tadi ada yang sebut apa? Tadi saya pas lagi bilang xuexi nanti ya, belajar, itu kata kerja ya. Oke, ta dia. Nah, teman-teman, kenapa? Oke. Oke ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ini sudah beres, teman-teman tertarik belajar Hanzi, sebenarnya ada yang sudah pernah? Sedikit
Oh, oke. Ada yang mungkin udah pernah sedikit ya. Jadi Hanzi menurut teman-teman gimana? Sulit, menakutkan. Sulit, menakutkan. Sudah ya image-nya begitu. Ya, tapi sebenarnya nggak begitu banget. Jadi misalnya contoh ta, saya mau kasih tahu teman-teman. Misalnya contoh, oh oke, saya sudah belajar ta huruf Mandarinnya begini. Ya, tapi kalau misalnya ta ini umum, mau cowok mau cewek boleh. Nah, tapi kalau misalnya ta wanita, itu di sampingnya beda. Teman-teman lihat, kalau ini ya sebelah sini, yang ini adalah dari kalau kita ini tidurin dia jadinya ren. Teman-teman tahu ren? Orang. Jadi yang saya mau bilang bahwa teman-teman nggak perlu khawatir kalau suatu saat belajar Hanzi, dia ada komponen yang bisa bikin teman-teman tuh mengingat. Asal tahu caranya sebenarnya ya. Jadi ren orang berarti ini berhubungan sama orang. Dia. Dan ini umum. Dia boleh cowok boleh cewek. Tapi kalau dia yang cewek itu sampingnya adalah nu, betul. Ini adalah nu, wanita. Nu, wanita, perempuan. Makanya teman-teman tahu huruf Mandarin mama. Sampingnya ada wanita, benar? Nanti kalau teman-teman akhirnya melanjut gitu ya belajar bahasa huruf Mandarin maksudnya, nggak perlu khawatir juga. Dia ada struk atau bagian yang kita bilang pusho, ini ya pusho, yang membantu teman-teman untuk mengingat. Jadi makanya saya bilang setiap tahapan tuh harus benar. Kalau langsung dikenalin begini, tanpa pinyin dulu, sampai mengenal, oh ini cara bacanya gini, kosakata, orang akan sangat stres. Dan kalau ini dibilang gini, sorry, udah hafalin aja pokoknya kayak gini. Kan jadi nggak menarik, bener gak? Tapi kalau teman-teman bisa cerita, oh ini loh, ini dia secara umum, ini berhubungan dengan orang nih, kalau yang ada sampingnya begini. Memang tidak 100%, tapi membantu nggak? Membantu banget kalau menurut saya. Dan orang akan, oh ya ada ceritanya ya, gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman udah tahu nanti kalau misalnya orang bilang oh Hanzi susah, apalagi kan mulai ada yang anaknya sekolah terus mamanya nggak paham, dia mulai pusing kan. Nah sebenarnya dia karena nggak paham caranya itu, makanya saya ajarin dia ya perlu storytelling, tapi yang pasti mamanya harus tahu ya. Kalau mamanya nggak paham bagaimana dia bisa menceritakan kan ya. Nah kayak gitu ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, setiap tahapan tuh ada caranya. Makanya saya bilang bisa kalau teman-teman tahu caranya. Bukan sulit, cuman ini yang diasumsikan sulit sama orang karena dia bukan alfabet, ya kan? Tapi enggak, ada cara. Dan kabar baiknya kalau teman-teman nggak jadi guru, itu kan nggak perlu bisa nulis kan? Misalnya contoh nih, pininnya udah tahu MA. Oh ini loh karakternya, kan tinggal kenalin karakter, bener? Kayak gitu. Ta juga TA, makanya pininnya mesti bagus dulu. Oh T, ya T, nggak bisa D. Kalau D dia nggak keluar huruf ini. Gitu maksudnya. Makanya sorry kenapa saya sangat tekankan tuh pininnya mesti bagus. Jadi teman-teman nggak balik lagi ke basic gitu loh. Kalau mau belajar Hanzi, balik lagi ke basic dong, pininnya nggak bisa. Tapi kalau pin udah oke, sekalian naik gitu loh. Sekalian belajarnya langsung bisa dari basic langsung advance gitu, nggak balik lagi ke basic ya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi teman-teman udah tahu ya cara penggunaannya adalah untuk menjamakan. Shihou itu artinya pada saat ya. Shihou pada saat. Misalnya kita tanya kapan bahasa Mandarinnya apa? Iya, jadi shema shihou, shema itu artinya apa? Apa, betul. Shema shihou. Nin shema shihou lai ya. Shema shihou ini kapan? Shema shihou. Shema itu apa? Shihou itu pada saat. Oke, 再来是去itu adalah pergi ya, 去。今天 hari ini, kalau besok 明天很好，明天。Kalau kemarin 昨天 enggak, dia nggak pakai sang. 昨天ya, 明天昨天 ya, 明天 besok, 昨天 kemarin.
Kalau lusa, kita punya istilah hou tian. Hou tian itu lusa. Hou ada 4 ya. Hou tian itu lusa. Silakan dicatat dulu. Ya, ada mingtian, ada zuotian, ada jintian, sama hou tian. Hou itu lusa, ya. Hou tian lusa. 昨天 kemarin, 明天 besok, 今天 hari ini. 好了吗？好了 Oke, 来我们继续 kita lanjut ya. 星期 Nah, tadi barusan ada kita bahas juga 星期 星期 itu adalah week ya. Jadi enak banget sebenarnya di bahasa Mandarin, dimana kalau kita bilang 星期一 Senin ya. Jadi kenapa angka itu dihafalin, karena nanti akan berhubungan dengan tanggal, dengan hari. Kalau Selasa berarti betul, 星期二. Rabu 星期三, terus lanjut 星期四, Jumat 星期五, Sabtu 星期六 ya, terus Minggu enggak 星期七 ya. Jadi khusus Minggu kita pakai 星期天 ya. Jadi apa namanya, 星期天 atau 星期日 很好. Ini dicatat ya, 星期天 atau 星期日. Khusus minggu tidak urutan ya. 星期天 atau 星期日. RI ada 4 ya. 星期天 atau 星期日.日-nya matahari, betul. 星期日. Oke. Halo Ma? Halo, sudah ya. Jadi hafalin urutan angka itu membantu juga untuk angka, membantu juga untuk nama hari. 再来是几 itu adalah berapa. Ya, misalnya teman-teman bilang berapa buah. Buah itu kan kata bilangan ya. Maksudnya berapa buah pensil, berapa buah apa gitu ya. Nah, misalnya buah kata bilangan teman-teman sudah belajar orang. Berarti apa? Jiwei, betul. Masih ingat gak? Jiwei, kalau kita ke restoran kan ditanya, jiwei berapa orang gitu ya. Kalau berapa buah secara umum? Jike ya, jike. Niyau jike. Misalnya dia jualan barang, jualan apa gitu ya. Ya secara umum dia akan nanya, niyau jike, kamu mau berapa buah? Ya, 我要3个. 我要3个, saya mau 3. 我要4个, mau 4 ya. 几个 berapa buah, 几位. Kalau misalnya gelas, kayak ini segelas, kita bilang bahasa Mandarinnya adalah pei. Ya, ada 1 ya. Pei. Nah, berarti kalau misalnya kamu mau berapa gelas? Niyao ji. Jadi ke-nya nggak dipakai lagi, langsung ji pei. Ya, betul. Misalnya 我要咖啡,咖啡itu kopi. Terus orangnya nanya, yao ji pei, mau berapa gelas? Ini kata satuan, ini kata satuan, ini kata satuan. Teman-teman kalau ngenal satu aja, nanti kan udah mulai dari kosakata terus ke frase, bener gak? Cara belajar frasenya adalah di kopas terus diganti. Teman-teman lihat gak polanya? Ji pei berapa gelas? Ji ke berapa buah secara umum? Ji wei, jadi belakangnya ini nih diganti dengan kosakata yang lain. Ya, jadi bukan dihafal grammar tapi dipahamin. Oh, berapa? Misalnya contoh piring, sepiring itu namanya pan. Sepiring nasi goreng, ipan, sepiring. Kalau misalnya, oh kamu mau berapa piring? Berarti ya, jipan. Niyao jipan. Pan ini adalah kata satuan untuk sepiring. Ya, jadi bahasa Mandarin ada kata bilangan yang seperti itu ya. Sepiring,
sebuah, segelas, dan kata satu untuk orang, seorang ya, yang umum, yang halus, jiwe. Oke, nah kita akan lanjut lagi. Ci-nya udah. Nah kalau angka nggak perlu saya jelasin ya, udah cukup jelas angka buat latihan nada ya. 91 berarti berapa? 91 ya, untung banget ya dia nggak balik-balik ya, 90 dan 1 gitu ya, 91. Oke, kita lanjut ke 14 ya. 学习, apa itu 学习? Belajar, ini kata kerja ya. 我学习汉语, apa itu 我学习汉语 artinya? Hanyu, belajar bahasa Mandarin, betul ya. 我学习汉语. Kalau Hanzi itu baru huruf, ya benar tulisannya, betul. Jadi 学习 belajar, Han Yu, ingat Y ketemu U, mulutnya dibulatin ya, Han Yu gitu ya, Han Yu. Terus kalau tadi ada yang sebut Hanzi, Hanzi itu adalah karakternya yang tadi saya jelasin. Zi ini huruf, Ming Zi. Masih ingat? Ming Zi, nama. Ming itu nama, Ming Zi, nama juga. Zi ini huruf, ya, nama. Yang kita bilang nih, 叫什么名字? Sama, Zi. Han Zi, huruf Mandarin. Ini huruf Mandarin. Hanyu, bahasa Mandarin ya. Oh. 我学习汉语 tambahin subjek. 我学习汉语. Oke, 再来学习 habis itu 现在 ya. 现在 artinya apa? Sekarang. 对，现在 sekarang. 点 di sini tiannya artinya pukul. Misalnya sekarang jam berapa? Oh. 03.26. San ya, 3 点. Sama kita langsung belajar menit ya. 26 bahasa Mandarinnya apa? 26 分, betul. Fen itu adalah menit. 3点26分 ya, 3点26分. Sambil teman-teman catat, saya bikin yang lain ya. Simulasi yang lainnya, contohnya 4.30. Terus oke. Ya, kita sore ya. Nah, sore tadi saya ajarin keterangan waktu sore apa? Xiao hao itu selamat sore. Kalau keterangan waktunya xiao-nya, xiao aja. Nah, jadi berarti xiao 3.26 分. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan sore ya, 15.26 sebenarnya ya. Nah, berarti xiao 3.26 分. Jadi xiao lebih gede. Kalau teman-teman lihat susunannya, yang lebih besar dulu baru makin mengecil. Ya. Xiao sore, baru jam 3, baru menit. Ya, xiao 3.26 分. Oke. Nah, sekarang kita latihan yuk cara baca jam. Tasya mau coba 4.30. 下午4点4点30分，很好，benar, udah benar. 下午4点30分, nadanya juga benar ya. Tadi dicoba direvisi ya, bagus. Jadi 4点30分 atau 30 menit di dalam bahasa Mandarin kita boleh ganti dengan pan. Pan itu artinya setengah. Jadi boleh 4点半. Kalau udah pan tidak pakai fen ya. Tapi kalau saya lupa deh 30 menit itu apa, ya sudah 4.30 dibaca aja 30-nya. It's okay ya. Jadi salah satu mau fen atau mau yang pakai pan langsung ya.
30分 sama dengan pan. 4点半 ya, 4点半. 下午4点半 misalnya sore jam 4.30 ya. 下午4点半. Oke, kita coba lagi 6.15. Nat, coba. 6点很好, 6点15分. Atau saya kenalin lagi ya, 15 menit ya. 15 menit di dalam bahasa Mandarin adalah 一刻. 15 menit. Jadi gimana cara menggantinya? 6点一刻. 一刻itu artinya 15 menit. Tadi kan kamu langsung direct baca 15分 gitu ya. Nah, boleh diganti dengan 一刻. 一刻 itu adalah 15 menit ya. 6点一刻. Ya, jadi boleh. Kalau saya lupa 一刻 ya sudah pakai 15 menit saja. Oke? Ya, boleh. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Kita lanjut ya. 7.45. Dion? 7.45. Coba. 7点, benar, 7点45分. 很好, 7点45分. Ya, atau jadi 30 menit, 15 menit, sama 45 menit itu dalam bahasa Mandarin ada yang lainnya, teman-teman boleh pakai. Kalau ini logika 15 menit, 一刻. Kalau ini 45 menit berarti 3刻. Ke itu artinya 15 menit sebenarnya. Ya, jadi 3刻 itu adalah 45 menit. Jadi ini boleh dibaca 7点3刻. Ya, maksud saya kalau misalnya teman-teman dengar orang bilang 7点3刻, jadi paham, oh 3刻ini 45 menit. Tapi kalau misalnya langsung kayaknya saya baca yang panjangnya aja, ya nggak apa-apa, sinonim kok. 7点45分 atau pakai 45 menit istilahnya 3刻. Ya, 7点3刻. Kalau 15 menit kan 一刻. Ini 3. Ya, jadi maksud saya sambil menghafal, sambil juga paham logikanya. Jadi itu memudahkan, bener gak? Oh, 一刻 itu 15 menit. Kalau setengah, pan. Kalau 45 menit, 3刻, kan 3. 3 kali 15, 45. Nah, oke? Ya, maksudnya dari sini. Ya, Jadi kalau teman-teman hafal kosakata, caranya kayak gitu ya. Jadi jangan dihafal cuma bulat-bulat. Jadi semuanya jadi hafalan, jangan cepat lupa, tapi dipahamin. Oh, pan ini setengah. Begitu juga, ini sambil teman-teman catat, pan itu huruf Mandarinnya benar-benar dibagi 2. Huruf Mandarinnya pan begini teman-teman. Jadi benar-benar gini, terus di tengah dibelah 2. Separoh ya, pan. Ya, jadi sambil saya kasih tahu bahwa huruf Mandarin itu sebenarnya menarik. Kalau bisa diceritakan di sisi menariknya. Tapi kalau lihat sisi, aduh ini karakternya beda, ya pastinya sulit ya, kayak gitu ya. Pan, separoh. Sampai di sini cukup jelas. 7.45, kita lanjut 8.50. Novi, coba. Pa 1. Pa dian. 分 1. Ya, nada 1. 8点50分, 很好. 8点50分, lanjut. 11.20, coba Bontor. 11. I. Oh. I. 点, oke. 20. 20分，很好，11点20分。Kalau yang ini nggak ada lagi ya, tenang, tenang ya. 30, 15 sama 45. Teman-teman pikir, oh ini nggak usah bikin begini, ada lagi? Nggak ada. Oke, kita coba tes ya.
Oh ya ini. Coba yang belum. Desi ya. Oke, Desi coba. 245. 2点 Nah, khusus untuk jam ya, kita pakai liang. Khusus untuk jam ya. Jam 2 di jam kita pakai liang. Liang dian, nggak pakai ya. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas perbedaan sama liang nanti ya. Tapi sekarang pokoknya teman-teman hafal dulu. Oh, jam itu pakai liang. Liang dian. Liang dian 45? 2点3个 2点3个. Wah, oke ya, lebih singkat. Tapi kalau misalnya lupa 3课 ya sudah 45 分 juga boleh ya. 2点45. Makan orang China itu biasanya gini kan sudah tahu ini kan konteksnya jam. Mereka tuh nggak sebutin fen. 2点45. Kalau lagi nonton dia ngomong cepet tuh 2点45. 2点3课 boleh, 2点45. Tapi kamu udah paham, oh 45 menit tuh maksudnya. Cuma kan kita baru belajar, kita paham, oh fen tuh menit. Gitu ya. Oke, untuk jam oke? Langsung itu Ya. 8.50. Kalau panggilnya jam 9 kurang 10 menit. Boleh. Nah, kalau kurang, misalnya kurang kita pakai ca. Ini saya hapus ya. Oke, ca. Ca itu artinya kurang. Ca. Kurang 10 menit. Berarti gimana 10 menit? 10分 Iya, ca 10分. 9点. Biasanya sih ini dulu. Ca 10分 9点. Jadi kalau yang tadi kan direct semua ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya mau bilang jam 9 kurang 10 gitu ya. Nah, kita ca dulu. Ca ini artinya kurang. Kurang. Jadi kurang 10 menit jam 9 ya. Ya, boleh, boleh. 可以的. Ya, ca 10分 9点. Tapi ca-nya dulu ya biasanya ya. Jadi ini di depan baru jamnya yang dituju. Halo吗? 有问题吗? 有问题吗? 问题 itu pertanyaan. 有问题吗? Oh, 有. Oke, ada ya? Oke, kamu apa? Hah? 0, 0. 0 ada 2 ya? 0. 0. 0 ada 2. Oke, 还有吗? Masih ada? 还有吗? 还 itu masih. 还有吗? Masih adakah? Gitu ya. 还有吗? Oh. Kalau misalnya kalau jam 4 tepat dia cukup bilangnya 4点. Betul. Iya, itu aja. Oh, nggak ada. Betul. Jadi langsung 4点 ya. 点 yang tadi ini jam. Oke. Oh. Kalau lebih dengan semua jam 4 lebih. Berarti ini langsung 2点3刻. Ya. 2点3刻. Terus 6点1刻. 4点半 langsung. Direct ya, lebih itu langsung. Kalau kurang yang dikurangnya di depan baru menujunya. Ya. 差10分9点. Oke, untuk ini cukup jelas? Oh, 清楚了, jelas ya. Nah, kita lanjut 17 18. Ketemu lagi apa? Shang sama xia ya. Jadi cukup banyak hari ini ternyata sama shang sama xia. Boleh lihat kosakata. 17 18 ketemu apa? Shang ke. Shang ke itu artinya kayak gini. Menghadiri kelas, belajar di dalam kelas. Itu kata kerja. Shang ke. 上课 ya. 我们开始上课. 开始 itu mulai ya. 开始上课. Terus kalau lawan kata dari 上课 berarti 下课, betul, selesai kelas. Jadi hari ini cukup teman-teman bisa lihat, oh ternyata 上 sama 下 itu banyak ya penggunaannya ya. Hurufnya, huruf Mandarinnya sama. Kalau Mandarinnya beda, saya nggak boleh bilang penggunaannya sama gitu ya. Mandarinnya sama. Jadi kayak tadi
Shang Xingqi, masih ingat catatannya? Shang Xingqi itu minggu lalu. Shangnya yang ini hurufnya. Xia Xingqi, minggu depan. Xianya yang ini huruf Mandarinnya. Nah, jadi teman-teman tahu shang bisa atas, bisa juga yang lalu gitu ya. Sedangkan xia bisa bawah, bisa juga next yang akan datang. Xia betul juga pakai xia ini. Shangwu apa tadi? Shangwu pagi hari, matahari terbit ya, matahari mau naik. Terus xiawu sore hari karena matahari mau terbenam turun ke bawah. Oke? Ya, begitu juga kita mau mulai kelas, berarti shang ke. Ke-nya itu pelajaran, lesson. Jadi shang ke jadi kata kerja. Shang ke. 我们上课吧. Oke ya, kita mulai kelas ya. Terus kalau kita udah mau selesai kelas, misalnya saya bilang 我们下课, berarti kita selesai kelas ya. Oke, 我们下课 ya. Oke. 上课 sama 下课 cukup jelas? Mulai kelas sama selesai kelas ya. Mereka lawan kata. Shang sama xia. Oke, ada pertanyaan? Tadi jam 4.30 sore itu berarti kan shang, sekian. Berarti kalau jam 4.30 pagi kita bilangnya shang. Pagi ya. 早上 atau 上午 atau 上午4点半. Jadi orang jadi tahu 4.30-nya sore apa pagi gitu ya. Betul. Makanya tadi sekalian kita udah belajar keterangan waktu gitu ya. Oke, terus pan ternyata ada ya. Pan itu setengah ya, pan. Kemudian how. How bisa nomor, bisa tanggal. Ya, jadi misalnya nomor 1, i how. Misalnya teman-teman lagi ngantri, terus susternya kasih nomor gitu ya. 1号, 2号, 3号, 4号 ya. Nomor. Tapi juga bisa tanggal. Misalnya hari ini tanggal berapa? 25. Ya, 25 号. Makanya nanti teman-teman dapat tugas yaitu menghafalin angka biar fasih. 25 号 berarti tanggal 25. Jadi di sini 号 bisa artinya tanggal. Tanggal 25, 25号 ya. Oke, 再来是月. Apa itu 月? Bulan ya, bulan. Kemudian kembali, 回. Misalnya pulang ke rumah, kembali ke rumah. 回家, betul. 回家. 回家 itu pulang ke rumah. 老师，我要回家了. Ya, saya mau pulang ke rumah. Saya mau pulang gitu ya. 我要回家了. Oke. Silakan dicatat dulu. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas juga cara baca bulan, cara baca tanggal, terus tahun ya. Itu nanti saya hold di pertemuan berikutnya. 好，有问题吗? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada gimana? Oke, ya. Yang nomor ini penggunaannya untuk nomor apa aja tuh? Nomor. Soal kan Ti itu soal. Kalau nomor ini nomor antrian. Misalnya contoh saya sebagai petugasnya saya panggil nomor 33, 33号. Ya. Berarti teman-teman tahu itu konteksnya nomor. Tapi kalau misalnya tanggal, 今天是25号. Tahu hari ini adalah tanggal 25. Huruf Mandarinnya sama. Kayak gitu ya. Jadi bisa konteksnya nomor, bisa konteksnya tanggal. Gitu. Oke. 清楚了吗？清楚 itu jelas? 清楚？清楚了。Oke. 那我们下课。Oke. Ngomong HP berarti pakai how. Iya benar. 你的手机几号？手机 itu handphone. 手机几号？几号？ Ya, how sorry. How-nya ini nomor gitu ya. Jadi 你 itu kamu, 你的手机几号？你的手机几号？几号 itu nomor berapa? 几nya tadi udah kan? Berapa ya? 几号？你的手机几号？ nomor handphonemu berapa gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Gitu. Tapi kalau ketika sebutin nggak pakai how lagi. Jadi langsung 0813 bacain angka. Makanya kalau angka belum fasih nanti
tugas di rumah benar-benar hafalin ya. Jadi pertemuan berikutnya kita belajar bulan, belajar tanggal itu akan lancar ya. Oke? 还有问题吗？没有了。好，那我们下课，谢谢大家。不客气，在家复习ya, review di rumah. Oke, baik. Nanti boleh review di rumah. Terus pertemuan berikutnya kita akan tanggal berapa ya teman-teman? Boleh bantu saya lihat? Saya udah kasih jadwal. Iya, boleh. Minggu lagi betul.